Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Usman, kita coba dulu mendengarkan pendapat dari pakar komunikasi politik yang sudah terhubung lewat saluran telepon. Ada Profesor Karim Suryadi. Prof. Karim, selamat pagi. Selamat pagi, Leonard. Ya, Prof. Karim, kita melihat tokoh-tokoh politik saling bertemu dan menurut beberapa orang yang sangat cermat melihat bahwa ini terjadi di hari-hari terakhir menjelang pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo dan juga kemungkinan adalah pembentukan kabinet yang akan membantunya. Nah, pertanyaannya adalah pertemuan ini lebih untuk supaya wakil-wakil dari partai politik yang dipimpin ketua-ketua ini masuk ke kabinet atau memang ini adalah bagian dari upaya untuk menyatukan bangsa. Anda melihatnya seperti apa, Prof. Karim? Lebih dekat kepada yang kedua ya, karena suatu hal yang lazim ketika masa interregnum itu masuk, masa interregnum itu masa setelah pemilihan umum, itu dilakukan pertemuan politik utamanya oleh presiden terpilih. Itu tidak aneh. Misalnya saya melihat dua agenda penting Presiden Kennedy ketika dia terpilih adalah satu, membentuk tim ad hoc untuk mempersambungkan tali komunikasi dia dengan orang-orang yang dinilai potensial masuk dalam jajaran kabinet. Sedangkan yang kedua, itu tugas Kennedy untuk mencairkan kebekuan komunikasi dengan pihak-pihak yang selama ini berseberangan. Jadi pihak-pihak partai sebelah dan pendukung-pendukungnya ini dilakukan selain karena tidak ada partai, tidak ada presiden yang memenangi kontestasi secara mutlak gitu ya. Artinya dengan keunggulan hampir tidak ada, dengan keunggulan 80%, pun demikian dengan Jokowi dengan 55%, dukungan dari pihak sebelah ini menjadi penting karena sekarang dia bukan hanya presidennya PDIP, Nasdem dan kawan-kawan, tetapi presiden seluruh rakyat Indonesia. Jadi menurut saya kalau dilihat tujuannya, meskipun tidak terucapkan, ini lebih kepada untuk mencairkan kebekuan komunikasi yang pernah renggang gara-gara kontestasi, dan lebih dari itu untuk menyatukan semua kekuatan ke dalam satu barisan untuk memajukan Indonesia 5 tahun ke depan, karena siapapun pemenangnya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Jadi masuk saya ke dalam, tidak Prof. Karim, masuk ke dalam barisan itu apakah artinya kemudian akan ada menteri dari Partai Gerindra, akan ada menteri dari Partai Demokrat, akan ada menteri dari Partai Amanat Nasional? Apakah seperti itu maksudnya? Kemungkinan itu selalu ada ya, tetapi saya tidak melihat dalam konteks seperti itu. Yang saya maksudkan menyatukan ke dalam satu barisan itu komitmen. Ya, komitmen. Bila selama ini ada kecemasan, ada detas-desus, ada sinyalemen kekuatan yang ingin menggagalkan pelantikan misalnya, sampai polisi melarang unjuk rasa dilakukan sebelum tanggal 20, nah itu menurut saya menegaskan bahwa masih ada mispersepsi tentang apa sebenarnya mana pelantikan Presiden 20 Oktober 2019. Jika orang memandang itu sebagai bagian dari kemenangan Jokowi, itu salah. Mengapa? Karena kontestasi sudah selesai ketika pemilu digelar. Jadi ketika pemilu berakhir, kontestasi sudah selesai. Artinya siapa pemenangnya, yang dilantik 20 Oktober adalah Presiden Republik Indonesia, tidak mewakili kemenangan satu kelompok, tapi kemenangan yang diperuntukkan oleh seluruh Indonesia. Oleh karena itu, maka tidak tepat lagi misalnya ada irisan-irisan politik seperti itu. Jadi yang saya maksudkan menyatukan ke dalam satu barisan itu lebih bermakna sebagai the commonness in meaning, membentuk kebersamaan di dalam mana mana untuk mengambil urun serta dalam pemerintahan. Tidak selalu harus masuk dalam pemerintahan, karena dalam konteks ini peran oposisi juga penting ya. Jadi jangan pernah menganggap mengambil peran dalam pemerintahan itu harus selalu duduk di dalam kabinet dan meninggalkan fungsi oposisi, karena fungsi oposisi sama pentingnya menurut saya. Jadi menurut saya oposisi dan duduk di kabinet di pemerintahan itu seperti dua bilik dalam jantung yang punya sama, bilik kiri, bilik kanan, dua-duanya fungsi. Meskipun fungsinya beda tapi fungsinya sama ya, dudukan beda fungsi sama. Jadi begitu, lebih kepada pembentukan komitmen, dan itu sebuah keharusan yang dilakukan oleh Jokowi untuk menyatukan kekuatan-kekuatan yang selama ini berseberangan. Terima kasih Profesor Karim Suryadi sudah mencerahkan kami semua pagi ini. Selamat pagi. Pertanyaannya begitu Bang Usman, kalau kemudian ini adalah sesuatu yang baik untuk bangsa, apakah kemudian berarti anak buah Pak Prabowo akan masuk ke dalam kabinet, anak buah di Partai Demokrat, anak buah Pak SBY akan masuk ke dalam kabinet, anak buah dari Partai Amanat Nasional juga akan masuk dalam kabinet, seperti apa? Bisa dibaca beberapa hal. Ya, nomor satu tadi seperti Prof. Karim sampaikan,
ini adalah semacam silaturahim, ya silaturahim demi kebaikan bangsa. Tetapi kalau kita lihat konteksnya, artinya menjelang pelantikan, menjelang pembentukan kabinet, ceritanya bisa yang tadi Anda tanyakan tadi, upaya untuk menjalin koalisi. Artinya apa? Menginginkan dari pertemuan-pertemuan tadi ada orang-orang dari partai-partai tadi yang bertemu itu untuk masuk ke kabinet. Sebab pertanyaannya adalah mengapa pertemuan-pertemuan ini baru berlangsung sekarang? Itu dia timingnya ya. Iya, padahal waktunya. Sebetulnya mestinya idealnya ketika setelah quick count itu bisa dilakukan, setelah setelah pengumuman KPU bisa dilakukan. Tetapi kenapa baru sekarang, di ujung menjelang pelantikan, menjelang pembentukan kabinet, begitu? Artinya bisa kita baca dalam dua hal, ya dalam dua hal. Silaturahim demi kebaikan bangsa, mencairkan hubungan, menghapus sekat, katakanlah begitu, ya walaupun tetap dalam bilik jantung, tetap ada biliknya kan begitu kan, tetap ada sekatnya pasti antara koalisi dengan oposisi. Tetapi bisa juga dibaca dengan cerita yang lain begitu, seperti saya sampaikan tadi itu. Ini lebih kemana berarti? Ya bisa dua-duanya, seiring ya, begitu. Bisa seiring begitu. Tetapi kalau kita lihat misalnya pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Surya Paloh itu tidak membicarakan soal kabinet, karena memang bukan pada tempatnya, bukan urusannya Pak Surya Paloh dalam urusan pembentukan kabinet, karena urusannya Pak Presiden. Presiden terpilihnya adalah bukan Surya Paloh. Tetapi kalau mungkin pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, Pak SB dengan Pak Jokowi, Pak Zulhas dengan Pak Jokowi, bisa ke situ konteksnya begitu. Pak Surya menghindari itu. Kan kita lihat tiga hasil dari pertemuan itu kan tidak ada urusannya dengan kabinet, tapi lebih ke bangsa begitu loh. Kalau pertanyaannya begini, ini kan pertemuan para elit. Sering sekali terjadi elit bilang A, tapi itu tidak turun sampai ke bawah, Bang. Di bawah itu sekat-sekat itu bukannya makin cair, tapi malah makin keras. Karena kalau kita melihat misalnya di media sosial sekarang, masih saja ada yang kemudian kelihatannya tidak selesai dengan kontestasi pemilu yang kemarin. Iya, kita sebetulnya berharap ya, kita selalu punya teori bahwa konflik yang terjadi di rakyat karena adanya konflik di elit begitu. Tetapi ketika elitnya sudah bersilaturahim, sudah bersalaman, rakyatnya masih. Mungkin ini dilihat dari sisi timing. Karena terlalu lama barangkali begitu. Coba misalnya nih, silaturahim ini setelah quick count mungkin ceritanya akan berbeda begitu loh. Ada waktu yang cukup. Waktunya pendek jadinya. Mindset yang tertanam soal konflik, soal kebencian, soal dendam dan lain-lain itu selesainya lebih cepat dan semakin lama semakin tertancap di dalam kepala kita. Tapi begitu. Sekarang kan sudah bersalam-salaman nih Bang. Setelah ini kemudian apa? Saya hanya berpikir begini karena ada beberapa teman yang menanyakan kalau kemudian ternyata hasil dari pertemuan ini benar bahwa adalah bagaimana memasukkan kader ke dalam kabinet dan itu ternyata nanti di tanggal 20 atau setelahnya ketika Presiden nanti mengumumkan kabinetnya tidak terpenuhi. Apakah kemudian silaturahim ini akan tetap terjalin atau nanti kembali lagi mengeras lagi begitu? Ya bisa dua-duanya ya, bisa dua-duanya. Karena ketika koalisi berdasarkan kepentingan itu sangat cair begitu. Kalau koalisinya berdasarkan ideologi, artinya begini. Misalnya ada satu partai yang mengatakan tidak ada di kabinet, kami tetap loyal kepada Pak Jokowi begitu kan, begitu. Ya itu bagus seperti itu. Tetapi firm. Ada tidak ada di kabinet begitu. Ya, tetapi ada yang tidak seperti itu begitu. Kalau tidak ada kabinet, bahkan yang ada di kabinet aja masih kritis begitu kan. Misalnya di pemerintahan SBY ada PKS yang tetap kritis terhadap SBY. Kemarin ada PAN. PAN juga. PAN juga tetap kritis. Nah jadi itu dasarnya, basisnya adalah koalisinya dijalin karena apa gitu. Kalau karena ideologi itu akan permanen, kuat, apapun yang terjadi pokoknya kita dukung. Nah tetapi ketika dia berdasarkan kepentingan, kalau kepentingan itu tidak terpenuhi, ya misalnya jangankan ada di kabinet, tapi jumlahnya berapa aja bisa masalah tuh. Kan begitu. Harapannya karena kepentingannya adalah kekuasaan tadi itu, atau jangan-jangan bukan posisi. Bangsa tadi itu. Iya benar, jangan-jangan posisinya tidak seperti yang diminta begitu. Betul. Misalnya kan. Iya, maunya menteri A tapi dapatnya menteri B misalnya. Kalau sebagai rakyat Bang, kan rakyat ini kan selalu mengikuti apa yang dikatakan atau ditunjukkan oleh pemimpinnya. Ketika para pemimpin politik ini sudah bersalam-salaman, sudah bersilaturahim, sudah makan bareng, ada yang makan nasi goreng, ada yang makan mie, soto begitu kan.
Apa yang harus dilakukan oleh rakyat sebenarnya? Apakah kemudian juga harus mengikuti persis? Kalau ada yang tidak mau bagaimana? Iya, begini. Selain soal waktu tadi saya sampaikan, karena isu yang dimainkan itu apa? Yang menyebabkan konflik ini kan isunya identitas. Memang isu identitas itu lukanya lama sembuhnya begitu. Nah, karena ini jadi pelajaran juga buat elit kita. Sudahlah jangan memainkan politik identitas begitu. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan rakyat? Yang mestinya rakyat ya sudah cair juga. Bahkan ketika elitnya juga masih musuhan, rakyatnya udah salaman saja begitu loh. Jadi lebih cerdas lah. Iya, lebih cerdas lah rakyatnya kan begitu. Oke, abis ini kita akan cari tahu bagaimana pendapat rakyat terhadap apa yang ditunjukkan oleh para pemimpinnya. Tapi kita harus jeda dahulu. Bang Usman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Bang Usman, coba kita dengarkan pendapat rakyat ya. Bagaimana mereka melihat safari politik. Apakah benar-benar sudah melenyapkan sekat? Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Manado, Sulawesi Utara. Ada Pak Vence Jacob. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi, shalom Pak Leonard. Shalom Pak Vence. Selamat pagi Pak Usman. Jadi begini, kalau memang ujung-ujungnya akan terjadi seperti ini, Bung Leonard, ya saya setuju sekali apa yang dikatakan Pak Leonard tadi. Kenapa mesti harus ada pemilu yang akhir-akhirnya berujung? Tetapi itulah yang disebut dengan dunia politik kita. Tidak ada kawan yang sejati dan tidak ada musuh yang abadi. Yang ada semua adalah kepentingan, Bung Leo. Saya kadang-kadang ketawa. Jadi kalau saya posisinya Prabowo atau posisinya Partai Demokrat juga, saya harus memposisikan diri sebagai oposisi dong. Iya toh? Teorinya ya? Oposisi, teorinya begitu, karena oposisi dia akan memberikan penilaian, mengkritisi apa yang dilakukan oleh penguasa. Apabila itu salah di pandangan politik mereka, ya itu dikritik. Tetapi saya kadang-kadang ketawa, Bung Leo. Bayangkan, triliunan rupiah habis dan sudah mencederai rasa persatuan dan kesatuan pada saat kampanye. Dan pada akhirnya, ujung-ujungnya ini ingin menyatukan diri, kan lucu rasanya ini dia. Tapi kan bagus Pak Venja, kalau kemudian di ujung-ujungnya mungkin setelah dalam tanda petik berdarah-darah gitu atau hati yang terluka, akhirnya semua bersahabat untuk merekatkan lagi, kan bagus Pak Venja harusnya Pak. Tapi saya lagi ambil poinnya, Bung Leo punya kata-kata tadi yang permulaan. Itu kata orang-orang loh Pak, bukan kata saya Pak. Saya hanya menyampaikan aja Pak Venja. Enggak begini. Saya dengan Bung Leonard adalah posisi pemilih, adalah rakyat yang menginginkan suatu proses politik dan proses pelayanan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia seperti ini yang bagus. Tapi kalau triliunan rupiah habis cuman untuk pada ujung-ujungnya kita akan menyatukan diri, memang dari konteks politik bagus, tetapi dari kacamata masyarakat kita ngapain ini, udah capek-capek, udah buang-buang duit, kenapa Baik. Itu barangkali Bung Leo. Terima kasih Pak Usman Kasong. Terima kasih Pak Venja Jacob di Manado, Sulawesi Utara. Di belakang Pak Venja ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi, silakan Pak Bambang. Ya, safari politik lenyapkan sekat, namun bukan untuk menyingkirkan sahabat. Jangan menyingkirkan sahabat, oke. Ya, kami menilai bahwa safari politik menjelang pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2019 ini memiliki kepentingan dengan skala yang lebih besar bagi bangsa dan negara, yaitu untuk stabilitas nasional. Bukan sekedar kepentingan kelompok maupun dalam artian koalisi, apalagi untuk kepentingan partai politik terkait dengan bagi-bagi kursi kabinet. Kami menyadari bahwa safari politik tersebut memiliki konsekuensi terhadap masuknya anggota koalisi baru pendukung pemerintah yang berakibat memperkecil koalisi lama dalam pendukung Pilpres yang lalu. Sehingga yang terjadi sekarang ini, Mas, ada koalisi pendukung Pilpres dan ada koalisi pendukung Presiden. Kita juga harus bisa membayangkan ya, betapa besarnya tekanan terhadap Presiden Jokowi menjelang pelantikan Presiden ini. Ada kerusuhan di Papua, ada demo mahasiswa, ada kebakaran hutan Sumatera Kalimantan, ada aksi radikalisme dan sebagainya. Oleh karena itu, Mas, mari kita hormati prerogatif Presiden terkait dalam pembentukan kabinet ke depan nanti. Kami yakin
bahwa Presiden Jokowi tidak akan lupa dengan teman-teman koalisi Pilpres dalam kabinetnya nanti. Nah, di mana PDIP yang tadinya minta 7 kursi, ya mohon dimaklumi nanti ketika hanya mendapat 2. Begitu pula misalnya Nasdem yang tadinya minta 4, mungkin hanya dapat 1 menteri. Ya ini memang dalam rangka untuk pemerataan terkait dalam rangka untuk skala yang lebih besar, yaitu stabilitas nasional. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Di belakang Pak Bambang ada Pak Arbain di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pak Arbain, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Arbain, silakan Pak, pendapat Anda bagaimana Pak safari politik ini melenyapkan sekat? Kalau kami melihatnya ya, kami dari jauh dari Jakarta, kami dari Kalimantan Timur melihatnya begini. Ini hal yang baik sebetulnya. Kenapa sih harus bermusuhan? Kenapa sih harus ada sekat-sekat? Kenapa sih harus ada blok sana blok sini? Bukankah ini negara-negara Indonesia? Kita cari makan minum di sini. Untuk apa harus bermusuhan? Memang, bangsanya satu begitu ya Pak ya? Iya, memang kalau ada pemilihan presiden harus ada beberapa calon, itu iya benar. Kenapa begitu? Karena kita mencari yang baik dari yang terbaik. Itu jelas loh diamanahkan oleh undang-undang. Janganlah kita begitu seperti ini kita mencurigai. Sudah stop saling mencurigai. Negara ini perlu orang-orang yang cerdas untuk mengembangkan, untuk memajukan negara ini. Jangan kita begitu seperti ini curiga. Karena curiga mau sampai kapan? Pertanyaan saya. Apa mau sampai di ujung kubur kita saling curiga? Enggak baik. Ayo kita bareng, ayo dukung, ayo semua semangat bangun negara ini. Baik. Saya yakin dengan 5-10 tahun negara ini akan maju kalau kita betul-betul bersatu. Baik. Terima kasih Pak Arbain di Balikpapan, Kalimantan Timur. Di belakang Pak Arbain ada Pak Boy Lestari di Padang, Sumatera Barat. Pak Boy, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leonard, Pak Usman. Selamat pagi Pak Boy. Silakan Pak Boy. Ya, yang pertama kita mendoakan mudah-mudahan pelantikan presiden, wakil presiden tanggal 20 besok aman dan terkendali. Amin. Tidak ada masalah. Iya. Yang kedua, masalah safari politik. Saya setuju dengan Pak Usman tadi. Untuk kepentingan bangsa, negara, agama, dan rakyat kita setuju. Tapi kalau mereka bersafari politik ini untuk kepentingan tertentu, kepentingan jabatan, itu rakyat Indonesia mencibirkan mereka. Begitu ya Pak? Mencibirkan mereka, mencemoohkan mereka. Ini politik karbitan gitu loh. Oke. Kita melihat tokoh-tokoh politik saat ini, saya lihat, kita nggak sebut namanya ya. Ini sebagian Indonesia mencibirkan mereka. Tapi yang jelas, kalau untuk kepentingan bangsa, negara, agama, budaya, dan rakyat kita setuju. Tapi kalau untuk kepentingan tertentu, rakyat akan mencibirkan mereka, Pak Leonard, Pak Usman. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Boy Lestari di Padang, Sumatera Barat. Selamat pagi Pak. Para pemirsa punya pendapat berbeda-beda, tapi kita akan bahas selepas jeda. Bang Usman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Usman tadi para pemirsa punya pendapat yang kalau kita lihat kelihatannya juga berbeda-beda ya. Tadi Pak Venca mengatakan, oh ya jangan-jangan memang benar ini ada kepentingan sesaat. Pak Bambang bilang ini sebenarnya kepentingan yang lebih besar. Bagaimana nih Bang? Ya, saya kira tadi yang saya sampaikan tafsirnya bisa dua sekurang-kurangnya. Bahwa safari politik ini tujuannya adalah untuk kepentingan bangsa yang lebih besar dalam arti menghilangkan sekat, menghilangkan permusuhan, menghilangkan konflik. Ayo bersama-sama kita bekerja membangun bangsa begitu. Tetapi bisa dibaca bahwa ini adalah kepentingan sesaat. Dalam bahasa tadi Pak Boy Lestari adalah kepentingan pribadi, kelompok, partai politik untuk mendapatkan jabatan begitu. Nah, bisa juga dua-duanya terjadi begitu, bukan salah satu. Ya. Nah, ini saya kira ya boleh saja dalam politik itu terjadi. Cuma kan ada nilai-nilai ideal. Tinggal nilai-nilai idealnya apa yang mau kita pakai. Kalau kita memakai nilai ideal demokrasi,
ya maka kita membutuhkan oposisi yang seimbang dengan pemerintahan. Kita membutuhkan keseimbangan kekuatan politik kalau negara ini maju. Jangan dikira kalau semuanya ikut, semuanya pendapatnya sama, kita akan maju. Belum tentu begitu loh. Ya itu bisa jadi otoriter. Nah karena itu kita perlu keseimbangan itu dari sisi nilai ideal demokrasi. Tetapi ada yang melihat dari sisi yang lain. Ya misalnya tadi, oh biar presiden, kabinet, pemerintahan menjalankan programnya tanpa diganggu oleh oposisi. Ada juga yang berpikiran seperti itu. Ya jadi saya kira tergantung kita menilai seperti apa. Tetapi kita sudah memilih demokrasi sebagai jalan mencapai kemajuan, mencapai kebaikan. Nah karena itu saya kira kita berharap itu yang terjadi adalah yang nomor satu tadi itu. Seperti Prof. Karim sampaikan, ini adalah silaturahim demi kepentingan yang lebih besar daripada sekedar kepentingan jabatan. Kepentingan bangsa. Sementara yang kedua itu tidak terjadi, kalaupun terjadi kecil lah begitu. Sehingga keseimbangan politik di negara kita itu terjadi, mekanisme check and balances itu bisa terjadi begitu. Itu jalan kemajuan dan sudah dicontohkan oleh banyak negara sebetulnya. Jadi saya kira tidak perlu ragu lah begitu ya. Pertanyaannya begini Bang, di politik Indonesia kan relatif hampir terjadi bahwa dukungan politik partai itu dikonkretkan dengan masuknya kadernya di dalam kabinet. Walaupun di zaman Presiden SBY kita ingat PDIP konsisten tidak di dalam kabinet. Nah tetapi kan hal-hal seperti ini juga jarang terjadi. Itu bagaimana? Iya, saya kira memang kabinet menjadi ukuran begitu kan, menjadi ukuran koalisi. Walaupun tadi belum tentu juga kan, seperti saya sampaikan tadi, kalau basis koalisinya adalah kepentingan sesaat, bukan ideologi, tidak menjamin juga tidak ada gangguan-gangguan dari partai politik yang anggotanya di dalam kabinet. Sudah begitu. Ada contohnya ya. Sudah banyak contohnya begitu. Ya kalau di luar negeri kan itu, misalkan di Inggris contoh lah, itu kan udah koalisi kelompok partai buruh dengan koalisi kelompok partai konservatif. Itu kan multi partai juga di Inggris ya, tetapi permanen mereka begitu. Ada yang tidak dapat kursi di kabinet karena misalnya dia tidak dapat suara di parlemen misalnya begitu. Kalau di Amerika itu kan simpel karena cuma dua partai politik begitu dan sudah clear dia mana yang oposisi, tinggal bergantian saja mana yang berkuasa kan begitu. Nah, kita itu ingin ke depan koalisinya adalah koalisi permanen. Ya, karena kemajuan satu negara itu menurut satu teori itu karena adanya pelembagaan politik. Jadi terlembagakan secara mapan, secara permanen, secara ajak begitu. Tapi dengan jumlah partai yang masih banyak seperti di Indonesia sekarang bagaimana? Ya seperti tadi bisa contoh Inggris sebetulnya. Contoh Inggris dan negara-negara tidak harus bergabung juga partai-partainya. Partainya bergabung tapi maksud saya tidak harus menjadi satu partai begitu, tidak harus fusi begitu. Iya, tidak harus dua partai seperti di Amerika. Atau kita dulu tripartai lah katakanlah seperti itu. Tidak harus seperti itu ya melalui fusi-fusi. Jadi bisa dilakukan itu. Jadi saya kira penyederhanaan partai penting tetap kita lakukan. Kalau terlalu banyak juga merepotkan begitu. Ya penyederhanaan partai lewat apa? Lewat parliamentary threshold yang makin ditinggikan begitu. Kalau seandainya Bang Usman nanti kita lihat setelah Presiden terpilih Jokowi dilantik 20 Oktober mengumumkan kabinet dan ternyata hampir semua partai masuk di dalamnya. Maka bagaimana dengan jalannya pemerintahan, jalannya demokrasi? Karena oposisi nanti mungkin hanya tinggal siapa? PKS mungkin yang tidak di dalam partai misalnya? Di dalam jadi kabinet. kalau headline media Indonesia kemarin memberi judul oposisi nihil. Oposisi nihil artinya secara formal ada partai yang tidak duduk di kabinet, ada yang berada di luar kabinet, di luar pemerintahan, tetapi dia tidak bisa bekerja dengan baik. Secara substansial memang substansinya tidak bekerja, fungsinya tidak jalan karena tidak kuat. Yang terjadi adalah kalau koalisinya terlalu gemuk adalah ya itu tadi. Ya, jadi bisa terjadi abuse of power misalnya, ya. Sebetulnya itu tidak baik, tapi karena semuanya mendukung, tidak ada yang mengkritik. Yang mengkritik adalah parlemen jalanan. Nah ini akan berkembang nanti parlemen jalanan ini kalau misalnya semua masuk ke pemerintahan begitu. Tidak ada orang ke-10 yang berbeda pendapat ya? Betul, kira-kira seperti itu. Nah jadi saya kira dalam ukuran demokrasi itu koalisi oposisi tetap penting begitu untuk
memberikan check and balances kepada koalisi. Begitu. Safari politik ini apakah memang baik untuk dilanjutkan terus siapapun yang nanti masuk atau tidak masuk dalam kabinet atau seperti apa, Bang? Iya baik, mestinya dilanjutkan masuk atau tidak masuk di dalam kabinet begitu kan. Karena kita menginginkan bahwa elit kita itu ya tetap bersahabat begitu, bersahabat secara politik maupun secara personal. Jangan sampai hubungan, kita kan punya pengalaman buruk hubungan antara satu presiden dengan presiden penggantinya itu kan buruk begitu kan. Kita tidak menginginkan itu. Jangan sampai terjadi lagi ya. Baik, kita harapkan safari politik ini benar-benar melenyapkan sekat. Bang Usman Kansong, terima kasih Bang sudah hadir di sini. Sama-sama Leo. Selamat pagi. Pemirsa, oposisi memiliki tugas penting sebagai penyeimbang dalam penyelenggaraan negara. Meski begitu, peran oposisi tidak menghalangi partai politik untuk tetap menjalin silaturahim kebangsaan. Silaturahim ini bisa memutus dendam dan permusuhan, dan kita berharap silaturahim kebangsaan dilakukan para elit bisa menular sampai ke kita, rakyat di akar rumput. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.